Salam damai Indonesia. Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Santa Teresa Margaret Redi adalah seorang mistikus dari biara Karmelit tak berkasut. Ia lahir di Florence, Italia pada tahun 1747. Kedua orang tuanya adalah bangsawan besar di Arezzo. Sejak kecil, ia telah dititipkan oleh kedua orang tuanya untuk mengenyam pendidikan yang terbaik di sekolah asrama yang diasuh para biarawan Benediktin di Florence. Di tempat itu, Teresa memperoleh pendidikan dan pengajaran iman Katolik yang berkualitas. Ketika menginjak remaja, Teresa mulai merenungkan panggilan hidupnya. Dalam suasana hati yang tidak menentu, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang alumnus sekolah yang hendak bergabung dengan komunitas para suster Ordo Karmelit tak berkasut. Pertemuan dengan alumnus itu mengubah jalan hidupnya selamanya. Ia merasa tertarik dan terpanggil untuk bergabung dengan ordo tersebut. Bahkan ia juga merasa bahwa Santa Teresa Avila, pendiri ordo itu, seolah-olah memberikan pesan kepadanya secara langsung. Namun Teresa tidak bersikap tergesa-gesa untuk memutuskan panggilan hidupnya itu. Ia berdoa dan memohon agar Allah turut campur tangan dalam keputusan yang ia buat. Pada tahun 1764, Teresa diterima di biara suster Ordo Karmelit tak berkasut. 2 tahun kemudian, ia pun mengikrarkan kaul religiusnya sebagai anggota ordo. Teresa ditugaskan oleh pembesarnya untuk merawat para pasien tunarungu dan pasien yang mengalami sakit jiwa sebagai salah satu tanggung jawabnya. Pada awal tahun 1770, pada saat epidemi merebak di komunitas biara, Teresa bekerja tanpa henti untuk merawat para biarawati yang sakit. Sayangnya pada tahun itu juga, Teresa meninggal dalam usia yang sangat muda. Para sahabat yang terkasih, dalam Lukas bab 11 ayat 14 sampai ayat 23, kita mendengar mana Yesus memberikan pemahaman kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang menyatakan bahwa ia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan yang bernama Beelzebul. Pernyataan yang dilontarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mau mempercayai mujizat kesembuhan yang dilakukan Yesus kepada banyak orang. Hal itu juga berarti bahwa mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dengan begitu, segala perbuatan baik yang dilakukan Yesus kepada banyak orang selalu dipandang dengan sebelah mata oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kendati demikian, Yesus justru menunjukkan kepada mereka bahwa karya dan pelayanan yang ia lakukan itu berdasarkan kuasa Allah, bukan kuasa setan. Bagi Yesus, kuasa Allah jauh lebih besar daripada kuasa apapun di muka bumi. Berbagai mujizat kesembuhan yang terjadi pada banyak orang menjadi tanda bahwa kerajaan Allah memang sudah hadir secara nyata. Pada tahun 1770, Santa Teresa Margaret Redi hadir sebagai mujizat kesembuhan di tengah epidemi. Ia menghadirkan kasih Allah dan kehidupan para penderita. Semoga di masa prapaskah ini kita dapat pula hadir sebagai tangan-tangan Allah bagi mereka yang terdampak COVID-19. Saya Paul Heruwibowo, berkah dalam. Salam damai Indonesia.